Hari ini kita akan masuk ke materi relasional algebra ya. Jadi algebra relasional ini ya, membantu kita untuk membangun query SQL query yang mau kita buat. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil nih buat database relasional atau database, nanti dengan relasi aljabar teman-teman bisa breakdown query yang mau dibuat. Nah, sebenarnya gini ya, relasional algebra atau aljabar relasional itu adalah fondasi untuk operasi di dalam model relasional. Maksudnya apa? Jadi semua query SQL, teknologi APBMS yang teman-teman pelajari sekarang itu basisnya adalah relasi aljabar. Nah, dengan relasi aljabar kita bisa optimasi maksudnya implementasi, saya itu optimasi query yang kita buat. Jadi karena relasi aljabar itu ditulis dengan sistematik, jadi kita lebih mudah untuk menganalisa query yang mau kita tulis gitu, dan bahkan kita bisa melakukan optimasi. Terus untuk relasi aljabar itu nanti dibagi dua ya, berdasarkan operasinya. Yang pertama itu operasi yang dibuat untuk tugas spesifik seperti select, project, dan join. Sedangkan yang ini mengambil konsep operasi dalam matematika. Jadi yang pertama ini memang khusus hanya ada di APBMS seperti select, project, sama join. Terus yang kedua itu basisnya adalah operasi matematika ya, khususnya teori set. Di dalamnya nanti ada beberapa operasi seperti union, intersection, set difference, Cartesian product ya, atau cross product. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kita masuk dulu ke select, project, sama rename. Mungkin teman-teman udah pelajari ya kalau nulis SQL untuk operasi select. Terus ada project, mungkin bagi teman-teman masih ini ya. Tapi sebenarnya teman-teman pasti sudah pernah nyoba sih. Project itu sebenarnya apa sih? Nanti kita lihat. Terus kalau rename rasanya teman-teman juga sudah pelajari harusnya di lab ya. Untuk merubah nama tabel, nama database, nama kolom. Nah itu rename. Nah pertama kita lihat dulu nih skema ya yang akan kita gunakan untuk materi hari ini. Ini yang lebih mudah yang saya gambarkan aja. Ada tabel employee, ada first name, terus ada last name, terus SSN ini primary key-nya, terus birthday, address, terus ada gendernya juga, salary, super SSN. Ini foreign key yang mengacu ke atasannya ya. Terus ini departemen name-nya. Nah, ini kita punya tabel seperti ini. Terus ada tabel departemen. Itu ada apa aja? Ada di name. Terus ada di number. Di number ini primary key-nya ya. Terus ada manager SSN, terus manager start date. Terus ada departemen location. Ada di number.
number bertindak sebagai primary key, terus di location juga sama, jadi primary key. Jadi nilai keduanya nanti ini harus unik semua, kombinasi dari kedua nilai ini. Terus ada project. Project ini ada email, nama projectnya, terus ada project number, ID dari NAS projectnya, terus di location, lokasi projectnya, terus di name, ini harusnya departemen, terus ada works on, dependent sini aja. Izinnya terus aja. Nah, sekarang kalau kita gambarkan relasinya, kira-kira seperti apa? Employee ini adalah foreign key, ini foreign key, ini primary key. Nah, foreign key ini nanti akan menuju ke SSN. Jadi dia akan setiap employee, tidak setiap employee pastinya, atau pokoknya super SSN ini adalah ID atau data employee lainnya yang menjadi supervisornya atau mungkin atasannya. Terus ada di number ini kita asumsikan dia menuju ke departemen. Terus ini menuju ke sini manager SSN, merupakan foreign key. Nah, ini primary key, ini foreign key. Terus ini primary key semua. Departemen location ini mengambil dari sini. Ini pakai tanda panah. Lalu di locationnya tidak ya, di locationnya ini tidak mengacu kemana-mana. Terus project number ini departemen number ini masuk sebagai foreign key, ini primary key. Lalu works on ini mengacu ke SSN, ke employee. Primary key ini project numbernya ke sini ya, di number di primary key juga. Lalu ini juga sama ya, menuju ke sini di primary key, departemennya primary key. Nah, ini kira-kira relasinya ya. Mungkin ini saya cuma gambarkan, nanti kita pakai relasi ini untuk main relasi aljabar. Atau mungkin ada yang kurang ya, atau belum di sekarang kita lihat operasi yang pertama ya, operasi select. Di dalam relasi aljabar itu menggunakan notasi sigma.
seperti ini. Seperti yang teman-teman tahu, kalau di query ya, SQL gitu, atau WMS, abilitas select ini adalah mengambil atau menampilkan data berdasarkan kriteria atau bahkan mungkin ya berdasarkan kriteria biasanya ya, gitu. Atau kondisi tertentu. Nah, kalau di aljabar relasi itu hampir sama, tapi lebih tepatnya adalah data yang kita miliki. Kalau kita lakukan operasi select, dia akan melakukan filter. Jadi data-data yang lain itu tidak ditampilkan. Sedangkan kalau di WMS, ketika kita melakukan select, data yang kita miliki itu akan diambil sebagian, bukan difilter. Data aslinya ada, tapi tidak di hidden gitu, tidak disembunyikan. Nah, kalau di aljabar relasi, operasi select itu melakukan filter. Nah, kita lihat untuk select, notasinya adalah sigma ya. Strukturnya itu terdiri dari operatornya atau rotasinya, lalu kondisi, dan ini relasinya atau nama tabelnya. Jadi sigma itu operator selectnya, lalu select condition ini kalau misalnya kita mau menambahkan kondisi tertentu, lalu R adalah nama dari relasinya atau tabelnya. Untuk biasanya ya, ketika kita melakukan atau menulis selection condition itu kadang kita membutuhkan comparison ya. Jadi kita membutuhkan operator pembanding seperti sama dengan, lebih kecil, dan sampai tidak sama dengannya. Ya, kira menulis seperti itu. Ini saya tulis sendiri. Jadi strukturnya itu sigma, terus sigma, terus di sini kondisinya, kondisi, lalu di sini relasinya. Sigma itu operator select, terus kondisi seperti biasa. R itu nama tabel atau relasi. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada contoh, kita mau mengambil atau melakukan select data dari tabel employee yang salary-nya itu lebih besar daripada $30.000. Nah, berarti kita bisa tuliskan ini contohnya. Ambilkan atau filter data atau ambil data, select data dari tabel employee yang salary lebih besar daripada $30.000. Nah, bentuk relasi aljabarnya kira-kira seperti ini. Kita tambah menggunakan operator select. Kita tambahkan operator select, lalu kondisinya di tabel employee untuk salary itu disimpan di atribut salary. Berarti kita pilih salary-nya, kita gunakan operator pembanding $30.000. Lalu jangan lupa di sini, nama tabelnya. Ini kira-kira kalau misalnya kita tulis query-nya, jadi select tentang from employee where salary lebih besar daripada $30.000. Nah, ini kira-kira perbandingannya ya. Jauh lebih pendek ketika kita tulis menggunakan relasi aljabar.
Ada contoh lain juga ya. Kasusnya adalah kita pengen mengambil atau melakukan select data untuk semua employee yang ada di tabel employee, di mana employee tersebut harus bekerja di departemen 4 dan salary-nya di atas 25.000 per tahun ya, atau employee tersebut bekerja di departemen 5 dan mendapatkan salary di atas 30.000. Jadi kita mau ambil employee yang kerja di departemen 4 atau 5 yang masing-masing salary-nya di atas 25.000 dan 30.000. Berarti kita bisa pakai operator OR ya. Kita bisa pakai logic operator yaitu OR. Nanti setelah itu kita juga bisa pakai AND. Kasus yang kedua, select data employee yang bekerja di departemen 4 dengan salary di atas 25.000 atau employee yang bekerja di departemen 5 dengan salary atas 30. Kira-kira bentuknya nanti sigma operator, terus kita bikin, karena ada dua kondisi ya, ada OR berarti departemen numbernya itu sama dengan 4, lalu dan selain dia bekerja di departemen 4, dia juga harus memiliki salary di atas 25.000 atau OR berarti di sini departemen numbernya sama dengan 5 dan salary-nya di atas 30.000. Sini kita masukkan nama relasinya atau nama tabelnya. Kalau kita tulis query-nya nanti kira-kira seperti ini, select bintang from employee where jadi kita pisahkan aja di no sama dengan 4 and salary 30.000 or dino sama dengan 5 and salary lebih dari 30 25 ya. Ini 30. Kira-kira ini jawabannya. Ini query-nya. Coba dipahami dulu. Mungkin ada yang masih bingung, silakan tanyakan. Bacakan ya tulisan saya.
bisa tambahkan berbagai macam kondisi ya. Misalnya kita pengen dapatkan data karyawan yang berjenis kelamin pria misalnya, terus bekerja di departemen 7 misalnya, itu juga bisa. Jadi tinggal ditambah di kondisinya. Dan paling nanti mungkin yang panjang di bagian sini. Teman-teman perlu perhatikan di bagian sini nanti ketika menambahkan kondisi. Nomor 3 deh. Select data employee. Kemarin asumsikan untuk kolom set itu M sama F ya. Male ya, bekerja di departemen 10. Ini jawabannya seperti apa? Apa lagi ya? Address itu yang diisi adalah kota. Data employee yang berasal dari, misalnya ini datanya kita asumsikan data Indonesia ya, employee Indonesia dari Surabaya. Silakan dicoba kasusnya itu menggunakan relasi aljabar. Kasus yang pertama itu select data employee berjenis kelamin male yang bekerja di departemen 10. Lalu untuk kasus yang kedua yang nomor 4 itu select data employee yang berasal dari Surabaya atau dari Semarang.
Jadi saya butuh 2 orang nih untuk kerjain ini. Kalian ikutin ini nggak? Tren demo kemarin? Tren demo kemarin ngikutin nggak? Demo. Nggak, bukan kalian. Saya nanya, bukan nanya kalian ikut demo apa enggak? Kalian ikutin trennya nggak? Tahu info soal demo kan ya? Nah, dari situ kan ada tren kayaknya menghasilkan 3 warna ya kemarin. 3 warna. Pink, biru, hijau. Siap-siap atributnya yang ada warna pink, biru sama hijau. Saya butuh 2 orang aja dulu ya. Pink ini udah satutan nih, pink. Yang hijau. Sembunyikanlah atribut-atribut yang berwarna itu ya. Yang berasal itu berarti Address ya, address. Dari address ya nomor 4. Kita asumsikan addressnya adalah kota. Pink, biru, hijau. Nomor 3 ya.
aljabar relasinya. Terus kondisi, terus nama relasinya, tabelnya. Terus aljabarnya jadi. Langsung aja orang. Aljabar kita ada kondisi relasinya saya nama tabelnya. Ini kan ini sigma kondisi terus ada nama tabelnya. Ini juga ada sigma kondisinya udah benar nih. Benar. Tinggal apa? Ada sigma, ada kondisi, terus kondisinya udah benar. Relasinya nama tabelnya. Nama tabelnya itu sama-sama dari employee juga. Jadi kita kurangin ini. Masih. Ada yang masih belum paham sama aturan penulisan aljabar relasi untuk operasi select? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke project? Bukan project ini, operator project. Dari sini nanti saya harap teman-teman sudah bisa kembangin aljabar relasinya ke bentuk query. Bagi aljabarnya, ini query-nya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri konversi ke query SQL. Oke, kalau katanya kita lanjut ke operator berikutnya, project. Nah, operator project ini digunakan untuk select beberapa kolom atau beberapa atribut. Jadi intinya cuma itu. Kalau project itu cuma kita pengen ngambil kolom apa aja. Nah, kalau misalnya ini
select tadi, yang diambil adalah semua kolom, yang ditampilkan nanti adalah semua kolom, jadi dari F9 sampai di number ya atau di node. Jadi semua atribut atau semua kolom akan ditampilkan. Nah, kalau misalnya kita pengen mendapatkan kolom tertentu, ya kita harus menggunakan project. Nah, untuk project itu operatornya adalah P, ya. Terus masih sama di sini di bawahnya ini adalah atribut yang pengen kita ambil, yang pengen kita dapatkan, lalu nama relasinya. Nah, lalu untuk project ini akan menghilangkan duplikat. Jadi misalnya ada data yang sama gitu. Jadi nanti misalnya apa ya? Saya pengen dapatkan data address dari employee gitu. Saya pengen tahu address yang atau ya alamat dari setiap employee itu apa aja. Jadi bisa saja nanti duplikat. Ada mungkin 10 orang dari Semarang, 10 orang dari Malang misalnya gitu. Nah, jadi nanti hanya ditampilkan satu data saja. Kayak select distinct kalau teman-teman mempelajari SQL query. Nah, contohnya seperti ini kira-kira ya, teman-teman. Soalnya saya di contoh ini kita pengen dapatkan F-name, last name, ya first name, last name sama salary dari relasi employee. Begitu juga untuk yang ini, kita pengen mengambil semua data employee, tapi yang ditampilkan hanya kolom sex sama salary. Nah, itu project ya. Project kira-kira bentuknya seperti ini. Project ini iya. Itu project ini relasi project R masih sama ya, relasi atribut di sini daftar kolom yang mau kita tampilkan. Atribut list ditulis dengan misalnya kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Itu seperti ini. Untuk project ya, konsepnya masih sama kayak select. Fokusnya tujuannya itu hanya menampilkan atau mengambil kolom-kolom tertentu saja. Misalnya di sini tadi di kasus ini misalnya kasus ini, saya cuma pengen nama saja yang ditampilkan, data first name sama last name gitu ya. Ada dari data ini tampilkan tampilkan nama first name dan last name dari employee dengan salary
di atas 30.000 misalnya. Kalau kasusnya seperti ini, berarti ada dua operator yang kita masukkan. Kita tahu untuk mendapatkan first name itu kita gunakan namanya project. Kita gunakan project, berarti di sini first name sama F name sama last name. Nah, lalu untuk kondisi ini gimana? Kondisi ini kita bisa gunakan select gitu ya. Contohnya di sini. Jadi kita bisa kombinasi. Kita bisa gunakan kombinasi seperti ini. Jadi di dalamnya nanti ada operator select. Ada operator select untuk salary di atas 30.000. Employee kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau kita kembangkan kasus yang tadi ini ya, saya pengen mendapatkan first name sama last name-nya saja, tapi employee yang salary-nya di atas 30.000. Kalau salary-nya di atas 30.000, berarti yang pertama yang kita lakukan apa? Kita fokuskan dulu di bagian ini, tampilkan first name sama last name. Jadi kita gunakan project, operator project, P, terus atributnya apa saja. Nah, untuk relasinya itu tidak selalu tabelnya ya, tapi kita juga bisa tambahkan operator lainnya di dalam relasi. Jadi seperti ini, kita filter dulu tabel employee biar bisa ditampilkan di sini. Jadi urutan pengerjaannya ini difilter dulu, nanti hasilnya baru ditampilkan di sini. Nah, kalau misalnya ini, saya pengen tampilkan address dari employee yang name-nya sama dengan Smith. Female misalnya. Female dan bekerja di departemen 7 misalnya. Ini jawabannya seperti apa? Yang 7 orang lagi.
memasukkan salary address dari employee yang bekerja di departemen 2 dan 6. Silakan teman-teman coba kira-kira seperti apa. Saya butuh 2 orang lagi. Tadi hijau sama biru, sekarang yang pink ya. Pink otomatis ya cewek-cewek aja. Enggak, saya cari kesalahan kalian yang cowok-cowok. Waduh. Jenis kelamin ini sorry. Saudara saya Iya. nomor 3 ya. Nomor 1. Ikan itu. Yang di luar tas Itu apa kak? Udah. Aduh dulu.
Oke, kita cek ya sama-sama. Di sini tampilan address berarti benar ya, project address dulu. Lalu relasinya kita lakukan select. Ya, kita lakukan select. Nah, di sini kita lebih aja ya. Select departemen numbernya 7, female apa seksnya itu female. Lalu nomor 2 lakukan salary sama address, benar ya, project dulu. Lalu relasinya adalah sigma untuk yang bekerja di departemen 2 dan departemen 6. Benar ya? Berarti sudah paham ya teman-teman? Oke, semakin panjang kasusnya, maka biasanya aljabar relasinya akan semakin panjang juga. Nah, biar lebih pendek, biasanya digunakan ini. Jadi kita bisa pakai assignment operation seperti ini. Jadi kita ibaratnya kayak menampung hasilnya ini ke dalam variabel, lalu nanti kita jadikan relasi. Karena ini kan sama aja relasi ya. Hasil select itu bisa kita simpan ke dalam ini. Lalu misal kita mau lakukan project, misal panggil variabel yang sudah kita gunakan untuk menampung hasil select relasi tadi. Nah, ini juga bisa. Kalau misalnya kita ubah ini atau nomor 2 deh misalnya, kita cari nomor 2 ini employee. Kita bikin filter employee. Kita assign hasilnya dari mana? Dari sigma untuk ini sama dengan 2 and ini sama dengan 6 dari relasi employee. Lalu hasilnya nanti di sini kita bisa tulis result itu sama dengan project untuk salary, project salary sama address dari relasi filter employee. Jadi ini sama aja ekuivalen dengan ini. Jadi bisa lebih rapi lah penulisannya gitu. Kalau misal teman-teman kesulitan untuk menulis aljabar relasi dalam satu line, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Dipecah, nanti gunakan hasil pecahannya ke relasi yang lain. Mana ada pertanyaan dari dua operasi ini? Aman ya? Oke, selanjutnya ada operator rename. Operatornya itu row ya. Operatornya row itu digunakan untuk melakukan rename, baik itu atribut, relasi maupun relasi ataupun atribut ya. Nah, strukturnya operator rename atau row. Terus di sini kalau misalnya kita pengen
mengubah nama relasi, gitu. Misalnya dari employee, saya mau ganti namanya menjadi, misalnya ini, saya mau ganti namanya jadi pegawai misalnya. Nama tabelnya saya ubah jadi pegawai. Jadi di sini nanti terus di sini nama relasi yang baru. Terus kalau misalnya kita tidak pengen mengubah nama-nama atribut yang di dalamnya, kita langsung tutup dengan nama relasi yang mau kita ubah. Nah, ini hanya mengubah nama tabelnya saja. Kalau misalnya saya mau ganti nama tabel, nama atribut di dalam sini gitu. Nah, berarti kita perlu row terus kalau misalnya relasinya tidak mau berubah, misalnya tidak mau berubah namanya, masih tetap employee, kita tinggal nama atribut yang baru. Misalnya first name itu saya ganti dengan first name, terus last name saya ganti dengan last. Jadi ada perbedaan sedikit dan seterusnya. Misalnya lalu relasinya apa? Misalnya employee gitu ya. Kalau masih employee atau kalau tadi kita sudah ganti dengan pegawai. Nah, ini untuk rename. Oke, gimana? Untuk 3 operator tadi, select, project, rename, mungkin ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke join sama division, di sini yang mulai rumit. Untuk contoh berikutnya kita masih menggunakan relasi yang sama ya, makanya tadi saya gambar ini dulu di awal. Jadi ini kita pakai untuk beberapa operasi aljabar relasi maksudnya. Mata kuliah ini nggak ada bukunya ya? Nggak ada ya? Kalau saya 2 tahun belakang itu ada sih harusnya aku. Saya nggak tahu kenapa nggak dijaga gitu. Kalau pertanyaan kita masuk ke ini bagian yang seru nih, join. Oke, sekarang kita masuk ke operasi join. Di dalam database ya, atau ya di dalam database maupun di relasi aljabar, join itu digunakan untuk mengkombinasikan 2 relasi atau 2 tabel ke dalam satu tabel yang sama, ya ke dalam satu tabel yang Jadi kalau join itu kita punya 2 tabel nih, kita gabungkan kedua tabel ini berdasarkan kondisi atau kesamaan yang ada di kedua tabel. Seperti contoh misalnya, kalau kita lihat di sini employee sama departemen. Employee sama departemen ini kalau kita lihat di employee ada departemen number. Di departemen ada departemen number. Nah, kedua ini bisa digunakan untuk menggabungkan 2 tabel yang berbeda ini gitu. Jadi kita bisa gabung jadi satu tabel besar gitu. Jadi nanti ada ketika di join, nanti hasilnya bukan cuma hanya atribut yang ada di employee, tapi juga atribut yang di departemen akan ikut ditampilkan. Nah, untuk operatornya ini ya, operatornya ini saya tahu apa namanya. Jadi operatornya seperti ini.
kayak apa ya, jam pasir yang ditidurkan. Terus kondisinya, ya, ini strukturnya. Jadi pertama kita ambil ini relasinya, ya relasi A, anggap aja A. Lalu kita gunakan operator join, lalu kondisinya apa, dan relasi yang kedua. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di kondisi ini kita bisa gunakan operator logik seperti ini, n gitu ya. Kita bisa gunakan seperti itu. Dan bahkan kita juga bisa menggunakan operator apa nih, pembanding gitu ya. Sama dengan, kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ini contohnya ya, salah satu contoh. Kita mau mendapatkan nama manajer. Kira-kira dapatkan nama manajer itu dari mana? Kita lihat sini. Departemen itu punya manajer SSN. Nah, berarti data setiap departemen itu ada data employee. Jadi artinya setiap departemen itu pasti punya manajer. Gitu ya. Nah, manajernya itu diambil dari mana? Dari data employee. Maka untuk mendapatkan nama dari manajer, mungkin manajer yang bekerja di departemen 10 misalnya, atau departemen apa, atau setiap departemen, kita kita join departemen, ya, kondisi yang sama atau atribut yang sama yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan keduanya adalah ini sama ini, SSN sama manajer SSN. Jadi kita join ke tabel employee gitu. Di saatnya kita, karena ini sudah digabung, berarti semua atribut di kedua tabel ini akan bisa kita akses. Dan nanti hasilnya kalau misalnya ini ya departemen manager itu nanti semua atribut kayak dari first name, terus last name, terus apa lagi, SSN misalnya ya. SSN, terus address tadi, address, terus misalnya salary, terus di name, karena kita sudah gabung ya, di name, di number, terus manager SSN. Nah, ini contoh hasil ya, ini masih banyak lagi pastinya karena tidak cukup apanya. Jadi semua atribut dari kedua tabel itu akan digabungkan seperti ini, gitu ya. Hasil dari operasi ini, join, itu akan menghasilkan tabel seperti ini. Jadi semua atribut itu digabung. Nah, setelah itu kita bisa tinggal, misalnya kita mau tampilkan di name, kita mau tampilkan nama departemennya, lalu last name dari employee-nya, terus sama first name-nya. Nah, hasil join ini itu kan menghasilkan relasi yang baru. Nah, ini bisa kita simpan ke dalam variabel gitu ya. Saya biasa sebutnya variabel, jadi kita bisa simpan ke dalam variabel, lalu kita gunakan untuk melakukan select maupun project. Nah, sekarang kalau misalnya saya pengen kasusnya ini dua aja ya, dua data. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya kasih latihan, ada contoh yang lain kan? Misalnya ini tadi kasus yang pertama tadi tampilkan atau tampilkan nama departemen, terus tampilkan manajer ya, nama manajer, tampilkan data manajer seperti first name dan last name. Tampilkan data manajer.
seperti first name, last name, dan nama departemen. Kasus di contoh ini kasusnya seperti ini ya. Kita pengen dapatkan data manager, ya, khususnya hanya first name sama last name dan nama departemennya. Jadi kita lakukan filtering dulu. Kita simpan dulu departemen manager. Misalnya, departemen manager itu menampung apa? Menampung hasil join. Gitu. Jadi kita mau gabungkan departemen atau employee, data-data employee yang menjadi manajer di setiap departemen di tabel departemen ini. Nah itu kita lakukan dengan join. Jadi kita lakukan join departemen. Ini relasi yang pertama. Departemen kita lakukan join. Kondisinya apa? Atau atribut yang menghubungkan keduanya adalah di tabel departemen itu ada manager SSN, terus di tabel employee ada SSN. Jadi kalau misalnya kedua tabel itu SSN sama apa manajer SSN-nya sama, maka data tersebut terhubung. Terus di sini dari employee relasinya, joinnya kemana? Gitu. Lalu resultnya tinggal kita project karena semuanya ditampilkan ya. Ini kalau dijalankan hasilnya nanti seperti ini tabelnya. Kita tinggal project first name, last name, sama di name misalnya. Dari relasi departemen manager. Contohnya ya. Nah ini kira-kira contohnya gitu. Jadi ini adalah data departemen, ya, data departemen. Sedangkan ini data employee, gitu. Kita lihat di data di tabel departemen sama tabel employee, SSN yang sama di kedua sisi itu hanya ada beberapa data saja, gitu. Jadi tidak semua data employee itu menjadi atau berrelasi dengan departemen, karena tidak semua employee itu menjadi manager. Itu ya. Jadi hanya ada beberapa data saja, asumsi hanya ada 3 ini aja, ya. Ada 3 employee yang menjadi manajer di setiap departemen, kayak research, administrasi, sama headquarters. Nah itu untuk join. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, untuk join yang menggunakan operator komparasi sama dengan itu biasa disebut dengan equijoin. Nanti ada juga operator kalau misalnya pengen pakai operator lebih kecil sama dengan, lebih kecil atau lebih besar, itu juga bisa. Tapi bukan equijoin namanya. Equijoin kalau ada data di kedua tabel yang value-nya sama ya, khusus untuk atribut tertentu. Misalnya kayak SSN sama manajer SSN itu kan menggambarkan nilai yang sama, menggambarkan atau berisi data yang sama sebenarnya gitu. Berisi data ID dari employee. Sekarang coba kalau misalnya sekarang tampilkan ini contohnya.
latihan ya. Tampilkan data employee seperti first name, last name, salary, sama jenis kelaminnya, yang telah bekerja selama misalnya berapa ya? Selama 80 jam misalnya. 80 jam. Nah, kira-kira mana? Saya pengen tahu ya, employee mana sih yang saya pengen dapatkan data employee yang sudah bekerja selama 80 jam. Saya pengen lihat salary-nya apakah sesuai atau tidak gitu. Terus mungkin yang berani ngambil 80 jam ini mungkin berdasarkan jenis kelaminnya gitu. Itu ada pengaruh dari jenis kelaminnya atau tidak gitu. Kira-kira tabel apa yang terhubung? Nah ini pertanyaan apa? Kalau misalnya teman-teman ke arah data science, kebanyakan seperti ini nih mainnya. Jadi dikasih tabel seperti ini, kalian dikasih kasus gitu, terus disuruh query ambil data. Jadi kalau bagi teman-teman yang sedang pengen ke data science nantinya. Nah kalau sudah itu masih data science newbie ya biasanya itu. Masih seret-seret biasa gitu ngambil data. Nanti kalau sudah senior biasanya sudah main ke model. Jadi dari data nanti bukan cuma sekedar cari insight dari datanya, tapi sudah bisa kayak digunakan untuk prediksi apa, untuk forecasting apa, untuk digunakan untuk bahan rekomendasi, gitu, model rekomendasi. Biasanya kan yang nomor itu kira-kira tabel apa yang terhubung? Ada yang tahu dari tabel apa? Kalau kita mau lihat jumlah jam itu ada di sini ya, di works on. Jadi tabel employee itu bisa kita hubungkan dengan tabel works on. Sekarang misal kita mau join dulu ya datanya, misalnya employee hours misalnya ya, saya bikin variabel baru. Di sini berarti bisa terbalik ya, bisa misalnya dari employee itu kita join dengan works on. Kondisinya adalah SSN itu harus sama dengan ESSN di works on.
di sini SSN itu sama dengan ESSN dari works on ya. Jadi kita join dulu, kita sudah dapat data-data yang terhubung gitu ya. Lalu dari sini nanti tinggal kita tampilkan resultnya. Resultnya itu tadi first name project, first name, terus last name, sama salary, sama sex, dan relasinya adalah employee hours. Nah, kira-kira seperti ini. Oh sorry, ada selectnya dulu ya. Selectnya dulu dari employee. Jadi kita select dulu yang bukan employee sih, tapi dari hours. Hoursnya lebih dari 80 dari ini kira-kira hasilnya relasi aljabarnya. Jadi syarat equi-join itu harus value dari atribut seperti SSN tadi dengan SSN yang ada di sini maupun yang di sini itu value-nya harus sama. Jadi kalau tidak sama dia tidak akan bisa di-join. Itu tadi equi-join. Nah, kalau join biasa itu operatornya seperti ini, pakai bintang. Jadi sebenarnya sama aja kayak equi-join yang kayak gini. Tapi syaratnya atribut kayak apa ya tadi, employee sama works on, nama atributnya itu harus sama. Kalau tidak sama, kita tidak bisa pakai operator join yang ini, gitu ya, yang asterisk ini ya, kita tidak bisa. Jadi nama atributnya itu harus sama dan dia juga bisa menghilangkan redundan ya, artinya atribut yang mungkin muncul di kedua yang sama ya, yang muncul di kedua relasi itu akan dihilangkan. Cuma bedanya cuma itu ya. Jadi kalau equi-join tadi penulisannya seperti itu cukup panjang, sedangkan kalau join penulisannya cukup pendek tapi syaratnya atribut yang dijadikan relasi atau yang menghubungkan kedua tabel itu harus memiliki nama yang sama. Syaratnya menggunakan join yang ini. Lalu ada division ya. Division ini intinya apa ya? Mencari data yang apa ya, muncul di semua atribut tertentu gitu. Misalnya data mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib. Nah, itu kan mata kuliah wajib kan banyak. Jadi bisa saja ada mahasiswa yang tidak ambil mata kuliah wajib, berarti kita tidak bisa lakukan atau ketika kita melakukan division, mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah wajib, apa misalnya hanya 7 misalnya, di mana mata kuliah wajibnya ada 8. Kalau kita lakukan division, mahasiswa tersebut tidak akan muncul. Nah, mungkin kita lihat ilustrasinya, contohnya seperti ini. Nah, di sini contohnya adalah kita pengen lihat John Smith itu
terlibat di project mana saja. Di contoh ini, di contoh division ini kita pengen lihat ada nggak employee yang selalu bareng sama si John Smith ini, keterlibatannya dalam satu project gitu. Nah, cara yang pertama kita select dulu ya, kita filter dulu employee yang nama first name-nya itu John, last name-nya Smith dari relasi employee. Lalu kita join. Ya. Jadi kita hanya ambil data-data works on ini ya, yang berrelasi dengan data dari si John Smith. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil dari project. Jadi sebenarnya tabelnya cukup banyak karena join antara employee sama works on itu menghasilkan banyak atribut. Jadi kita cukup filter SSN sama project number-nya. Dari sini kita lihat di sini ya Smith Pinos ini itu menghasilkan project number. Jadi artinya si John Smith itu terlibat di dua project ini, project 1 dan 2. Sekarang kita ambil semua data yang ada di works on. Jadi kita sudah punya datanya si John Smith nih. John Smith itu dia terlibat dalam project berapa saja, project 1 dan 2 ternyata. Sekarang kita bandingkan. Tapi sebenarnya kita ambil dulu semua data yang ada di works on, ya khusus untuk SSN sama atau project number. Lalu kita lakukan division antara SSN ini, tabel ini dengan tabel ini. Nah, hasilnya adalah kita nggak tahu tadi si John Smith ini SSN-nya apa, tapi setidaknya kita lihat sini yang sama-sama selalu terlibat di project nomor 1 dan 2 itu ada 2 orang. SSN-nya ini sama ini. Jadi yang berrelasi itu adalah atribut P0 sama P0 yang di sini. Gitu. Yang dicek itu adalah ini sama ini. Lalu kita ambil SSN-nya. Nah, itu division ya. Jadi intinya dia akan membandingkan dua tabel mana data yang berrelasi penuh sama tabel lainnya. Nah, itu tadi division. Terus ini ada ilustrasi join ya. Rasanya teman-teman udah pernah lihat pasti Venn diagram seperti ini. Kalau left join itu misalnya employee sama departemen gitu. Bisa saja ada departemen baru yang baru dicatat ya, misalnya departemen yang belum ada orang yang tapi sudah dibentuk tapi belum ada manajer dan employee-nya gitu. Nah, maka data departemen baru ini tidak akan muncul nantinya di sini. Jadi kita cuma select semua data dari tabel A atau employee tadi dengan data yang berrelasi dengan tabel B. Artinya kalau misalnya ada data baru yang di tabel B belum terhubung sama tabel employee, maka data di B atau departemen tadi tidak akan ditampilkan. Kalau inner join itu kedua tabel harus memiliki kesamaan. Jadi hanya data-data yang mirip saja, yang sama saja yang bisa ditampilkan nanti. Nah, inner join ini sama kayak tadi ya, equi join tadi. Terus right join kebalikan dari left join. Artinya kalau misalnya ada employee baru nih, ini kita hasilkan ini tabel employee, ini tabel departemen. Misalnya tabel di employee ini ada pegawai baru tapi belum masuk divisi mana saja, belum masuk departemen manapun gitu. Artinya departemen numbernya itu masih kosong gitu, atau masih nol. Nah, jadi kalau misalnya belum atau mungkin departemennya sudah
bubarkan gitu mungkin. Nah, jadi data employee yang tidak masuk ke departemen manapun itu tidak akan ditampilkan. Jadi hanya ditampilkan semua data departemen beserta employee yang terhubung sama data departemen. Lalu left join sini hanya semua data dari tabel employee yang tidak masuk ke dalam departemen manapun. Itu left join. Lalu kalau full outer join ini semuanya kita gabungkan, jadi nanti bakalan cukup heboh lah tabelnya gitu. Jadi misal first name, terus di sini last name, ya seterusnya misalnya. Lalu di sini departemen ada di name, terus di number. Kan ini misalnya ya terhubung, misal John Smith tadi, atau misal saya pakai A B C aja ya, A di sini A, B di sini B, C C, terus di sini misalnya departemen numbernya itu ini 1, departemen numbernya ini 1, di sini X misalnya 2 Y, 3 itu Z misalnya. Kalau misalnya left join itu berarti semua data dari A join ke kalau left join ya, employee ke departemen, kalau kita lakukan left join artinya nanti yang muncul adalah data 1, 2, 3 ya, semua data yang terlibat, yang terhubung sama ini. Misalnya di sini ada departemen nomor 4, terus di sini W misalnya. Jadi nanti kalau kita lakukan left join, ini employee 1, employee A ini dia ada di departemen 1, 2 dan 3 ya untuk data di sini. Jadi nanti ketika di left join hasilnya adalah ini gitu, cuma ini aja. Misalnya di sini ada 4, terus namanya itu D, ini misalnya 10 gitu. Tapi di sini belum ada data departemen number 10 gitu. Nah yang ditampilkan adalah yang ini. Ini kalau kita lakukan left join. Kalau inner join berarti hanya data ini aja yang sama gitu antara employee sama departemen. Yang membuat sama itu apa? Di numbernya ini. Di numbernya ini yang sama. Nah, itu inner join. Right join kebalikan dari left join. Jadi dari arahnya itu dari sini nanti. Dari departemen ke employee. Kalau left join yang ditampilkan nanti hanya ini, yang datanya tidak ada di departemen. Kalau full outer join nanti itu nanti hasilnya adalah 1 A 2 B 3 C. Di sini nanti 0 karena tidak terhubung ke departemen apapun. Sini D. Lalu di sininya nanti digabung misalnya ini X 1 Y 2 Z 3. Di sini nanti 0. Nah, terus tambah lagi 0 0 0. Terus di sini W sama 4. Nah, itu full outer join. Jadi semuanya digabung. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Sisanya bisa dipelajari sendiri. Saya absen dulu ya.